negatif di ruang digital. Jadi saya bangga dan senang sekali bertemu dengan teman-teman seperjuangan, dan ini yang saya katakan dari awal 2017 itu yang namanya literasi digital itu adalah suatu gerakan atau suatu kerjaan yang tidak pernah selesai. Kita baru ngomong transformasi digital mengenai edukasi, apa itu ya ruang digital, apa saja yang kesadaran yang harus kita bangun, apa saja pengetahuan yang harus kita miliki, apa skill-skill yang harus kita kuasai. Tiba-tiba adalah satu namanya AI, dan ini berkembang terus, itu bisa ketinggalan terus kalau kita tidak tiap hari melakukan literasi. Karena yang namanya transformasi digital hanya bisa berhasil kalau literasi digitalnya berhasil. Saya belum mencapai target saya nih, karena kita impian kita di akhir tahun 2025, kita masih satu tahun ini. Indeks literasi Indonesia 4.0, saat ini masih 3,58. Ayo kita kejar bersama. Kalau kita bisa 4, itu masyarakat kita berarti sudah mulai paham apa itu ruang digital dan bagaimana beraktivitas secara produktif di ruang digital. Jadi sekali lagi ditanyakan, happy banget, dan ini benar, ini bukan adalah perpisahan, ini adalah regrouping. Yuk kita sama-sama memperjuangkan, melebarkan gerakan kita agar literasi digital di Indonesia berhasil dan masyarakat kita mendapatkan asas manfaat terhadap transformasi digital. Yes. Tuh kan, kalau ngomong sama Kak Sebi kayak gitu tuh, seru. Yang tolong kayak saya kadang nggak nyambung, men. Tapi ini bukan perpisahan, tapi perjuangan baru buat kita semua. Dan hopefully this is not the end buat kita semua, tapi Pak Sam justru akan punya chapter yang lebih gede untuk transformasi digital di Indonesia. Ini ngomongnya udah kayak menteri ya. Cocok. Tapi Pak, dari 9 tahun perjalanan ini, saripati apa sih yang Pak Sam dapatkan dari 9 tahun perjalanan sebagai Dirjen Aptika? Oh, pengalaman yang menarik itu sebenarnya, pertama saya kan orang yang suka belajar, jadi pertama banyak hal. Salah satunya tadi ada literasi digital. Itu sebenarnya sudah kita pikirkan waktu saya masih di APJI, tapi bagaimana gerakannya? Kebetulan saya punya dikasih tongkat pimpinan, jadi saya bisa menggerakkan. Tapi pengalaman yang paling menarik adalah apa ya? Mengambil keputusan untuk hal-hal yang krusial. Pengalaman yang sangat berat buat saya adalah waktu saya menutup, teman-teman masih ingat yang namanya PayPal dan teman-temannya, yaitu game-game tuh. Itu saya punya tengah waktu jam 12 malam. Teman-teman di kantor itu sudah siap, blokir enggaknya nih. Saya berpikir sampai saya melihat nih, kalau saya nggak tutup, headline-nya apa ya? Saya sudah memikirkan sampai headline di news apa? Wah, headline-nya pemerintah takut sama asing. Waduh, yang diserang siapa? Presiden saya. Betul-betul, hapus. Kalau saya tutup, apa? Oh, pasti saya dibully. Ya, saya ambil. Itu yang berat. Akhirnya saya lewat dari tengah waktu jam 12, saya buat ambilnya dada. Jadi mengambil keputusan yang berat itu nggak mudah di pemerintahan, karena semua risikonya. Itu yang jadi pelajaran saya adalah bagaimana kita punya keyakinan yang besar waktu kita mengambil suatu tindakan, itu hakul yakinnya sudah kita dapatkan. Ini adalah yang terbaik. Nah, itu belajar, itu pengalaman yang lain. Yang pengalaman lain itu banyak sekali yang saya belajar. Jadi pertemuan bagi saya itu adalah pelajaran dua arah. Kita bisa ketemu di sini karena ada pesan sebenarnya yang ingin disampaikan oleh pencipta kita kepada saya. Saya ngomong dengan Anda, ini bisa ada apa message yang sebenarnya saya mikir, kira-kira bisa apa ya? Oh, ini Pak Iwan tadi saya bilang ini bukan perpisahan, tapi ini ada perjuangan baru. Nah, oh itu langsung. Jadi saya nggak akan nyanyi My Way. Jangan. My Way buat karaoke biasa. Artinya maksudnya gini, kita tuh harus ya. Jadi pesannya tadi saya tangkap itu, pesannya saya tangkap. Jadi itu saya kalau dalam bertemu, kok tiba-tiba saya ketemu orang ini apa sih? Pesan apa sebenarnya ingin disampaikan? Tadi itu keyakinan saya ya. Pasti ada yang harus saya pelajari dari orang ini. Mungkin dia juga akan beranggapan sama, ingin pelajari sesuatu yang dari saya.
Tapi yang tadi belajar itu dua arah kok. Kita ngajar juga pasti itu sebenarnya kita mengingatkan diri kita sendiri. Jadi dua arah dan kita juga bisa menyerap juga dari lawan bicara kita. Setuju Pak Sen. Dan ini loh, saya tuh kenapa kemarin agak menolak jadi MC Pak, karena saya merasa nih cari orang kayak Pak Sen tuh susahnya minta ampun. Saya Operating lagi dia. kagak Pak, belum saya banting nanti. Benar. Susah cari orang kayak dia. Saking dedikasinya Pak, keberhasilan Bapak bukan hanya di kebijakan-kebijakan yang Bapak putuskan ya, tapi keberhasilan Bapak itu bisa dilihat dari grooming tim yang ada. Itu orangnya loyal dan dedicated sekali Bapak. Bahkan yang baru punya anak sebulan ini turut mempersiapkan ini sambil nyusun anaknya. Iya. Sambil nyusun anaknya. Nah, ini tim-tim yang cukup solid itu menurut saya selain legacy yang tadi yang Bapak bilang itu legasinya ada di mana Bapak nge-grooming tim yang akhirnya solid dan punya dedikasi luar biasa kepada Pak Sen. Apa yang pengen Pak Sen sampaikan untuk tim yang selama 9 tahun bekerja dengan Bapak ini? Gini sebenarnya saya waktu masuk Apika itu saya ini backgroundnya telco sebenarnya bukan aplikasi dan informatika. Jadi lebih ke arah jaringan. Jadi banyak juga saya belajar, tapi Kominfo itu bukan hal yang asing bagi saya. Karena saya waktu masih berbisnis juga berhubungannya dengan Kominfo. Karena izin saya juga harus dari Kominfo. Waktu saya bertemu di situ memang saya lihat itu waktu saya awal-awal masih ada gap angkatan tuh. Itu memang berat itu. Masih yang senior ini yang malahan nggak punya background IT dan bukan milenial, tidak ngerti nih. Itu saya harus sabar menunggu beberapa tahun. Baru saya lihat teman, Mike ini punya problem banget ini, itu jangan melekat sama saya nih. Problematik emang Pak orangnya Pak. Tapi maksudnya, tapi saya lihat ini ada satu, dan bukan hanya kita banyak sekali. Umpamanya satu lagi ada saya punya anak buah, itu lawan debat ke saya. Oh anak ini berani berdebat sama saya. Nah justru saya challenge, nah ini pejuang nih. Nah, saya grooming asalnya memang sekarang jadi direktur. Jadi kalau dalam rapat, ya pertama kali saya protes kalau rapat dengan anak-anak di Apika itu ngomong sama saya izin, dia bilang, dulu tuh saya ngurus izin tuh mahal banget dan lama, saya bilang. Kalau mau ngomong aja ini rapat tuh equal, nggak ada. Saya mulai membuat suasana egaliter. Di dalam ruang rapat tuh sama semua. Kalau enggak kan saya nggak bisa tahu apa masukannya. Kalau kita ada gap yang kita bangun, ya kita tidak pernah mendapatkan yang terbaik dari anak buah kita. Satu-satunya jalan adalah membiarkan mereka bicara. Keputusan terakhirnya baru kita masuk. Tapi kita tidak boleh membuat keputusan sebelum mendengarkan semuanya. Nah ini saya lihat banyak sih, ada Kiki, Sony yang ngurusin startup, ada Marta yang ngurusin teknis, Henry yang ngurusin regulasi, Teguh yang sangat teguh dalam menerapkan prinsip-prinsipnya. Beneran anak ini pada sampai pernah berhubungan dengan Teguh, dia sangat sistematik dan prinsipal loh dia, sesuai dengan namanya. Dan itu saya lihat semua dan ini yang anak-anak. Nah, ada cerita sih waktu saya mundur, saya sengaja semua saya suruh keluar. Saya takut dipengaruhi, saya nggak jadi mundur. Semua anak buah saya suruh pergi dulu. Saya sendirian di kantor. Ya benar nggak, ada Rizka adalah itu, ada Debbie, ada Imas. Sendiri. Dan mereka nggak tahu. Kamu pergi dulu, ada acara di Bandung. Besok saya nyusul. Padahal nggak, saya harus buat suratnya, saya ketik sendiri. Iya semua. So I don't want. Karena begitu selesai itu ada beberapa datang, mereka nangis ya jadi nangis. Anak-anak saya itu baca itu kan, nangis. Jadi gini dia. Jadi memang waktu itu keputusannya berat, tapi saya harus mengambil keputusan. Jadi itu saya sengaja kantor itu hanya saya sendiri. Even OB pun nggak ada, benar nggak? Nggak ada OB. OB-nya namanya Iwan. Nah, tapi pada ini. Karena saya nggak mau nanti jadi saya itu. Anyhow, tapi pengalaman yang tadi saya lupa ceritakan adalah hal yang baik itu perlu perjuangan. Saya merubah aturan PP 82 menjadi PP 71 itu 3 tahun. Hal yang simpel itu saya harus datang persatu kementerian untuk menjelaskan.
Belum lagi saya berhadapan dengan multi stakeholder, maunya macam-macam. Meta